Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa informasi terkait pertemuan 14. Nah, agenda pertemuan 14 ini ada cek di LMS, ya, di course kita Internet Lanjut, kemudian topik 14, dan di sini ada latihan lab. Seperti itu. Nah, di pertemuan 14 ini agendanya adalah mengerjakan lab dari soal .pka yang nanti terlampir di bawah sini. Tujuannya adalah untuk latihan dalam mengkonfigurasikan perangkat jaringan menggunakan simulator Cisco Packet Tracer. Nah, setelah semuanya selesai, nanti di capture, kemudian nilai completionnya nanti dikumpulkan lewat LMS sesuai waktu yang tertera pada LMS. Seperti itu ya. Nah, topologinya adalah seperti ini. Di sini ada beberapa komponen perangkat jaringan. Ada server 1 dengan alamat IP sekian, terhubung dengan interface seperti ini, terhubung dengan router R2, terhubung dengan interface ini mengarah ke router 1, ya. Kemudian di router 1 ke bawah, di sini ada switch, dan di bawahnya switch ada beberapa PC. Seperti itu. Di sini perhatikan, di sini ada DNS server 2 dan DNS server 1. Oke. DNS server 2 berarti nanti menggunakan IP server 2. Kalau DNS server 1 menggunakan alamat IP server 1. Seperti ini ya. Nah, di router R1 ada yang terhubung dengan router R3 di sini ya, dengan kabel serial. Nah, perhatikan di sini ada sebuah clock yang harus Anda konfigurasikan. Besarnya adalah 9600. Ini pun sama antara R3 dan R4. Ada kabel serial dengan clock 9600. Nah, dari R3 ke bawah ini ada sebuah perangkat switch. Perangkat switch ini kita akan konfigurasi menggunakan VLAN trunking ya. VLAN trunking ya, seperti itu. PC 1 dengan PC berapa ini? PC inilah pokoknya ada PC 5 ini dengan IP sekian. Kemudian DNS di sini belum tertera. Intinya di sini PC-PC yang ada di sini harus bisa connect ke server 1 ataupun server 2 seperti itu. Nah, kemudian kita ke arah kanan ada router R4. Di sini R4 ada PC 6 dan PC 7, ada alamat sekian dan sekian ya. Nah, untuk kalian sebagai catatan, ini interface-nya bebas ya. Yang penting connect di sini hanya saya menggunakan variasi kabel serial dan kabel fast Ethernet dengan portnya bebas. Maksudnya yang penting koneksinya terkonek semuanya. Untuk portnya bebas mau di mana saja seperti itu. Yang penting alamat IP-nya sesuai, konfigurasi routingnya sesuai, dan konfigurasi yang lainnya seperti itu ya. Nah, di sini tujuan dari lab ini apa? Agar terhubung semua nih, tujuannya terhubung semua dengan menggunakan routing EGRP. Oke, ada static netnya juga karena di sini seolah-olah server 1 itu internet, server 1 dan 2 itu internet. Jadi di sini ini jaringan lokalnya, 1 ini itu jaringan lokalnya, dan keluarnya menggunakan R2 dan R5. Nah, server ini 1 dan 2 itu seperti ibaratnya internet lah, server internet seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada konfigurasi VLAN dengan terang. Nanti di sini Anda bisa konfigurasi VLAN-nya seperti itu ya. Jadi seperti itu kurang lebih gambaran topologinya. Semoga bisa dipahami dan cukup jelas, semoga cukup jelas ya. Oke, ini saya lanjutkan. Di sini ada contoh konfigurasinya ataupun config-confignya di R1 seperti ini. Interface-nya saya nggak berikan karena disesuaikan dengan pada saat Anda nanti menggunakan interface apa. Yang penting IP address-nya sama. Nah, netmask juga sama. Oke. Di sini ada konfigurasi interface. Nah, kemudian di sini adalah konfigurasi routingnya. Nih, menggunakan routing EGRP 100. Networknya dimasukkan. Oke. Masukkan. Dan di sini ada konfigurasi NAT di router R1-nya. Karena R1 ini jadi pintu gerbang di jaringan lokal ke jaringan publik, di mana jaringan publiknya itu yaitu server 1. Pura-puranya seperti itu ya. Skenario-nya seperti itu ya. Kemudian konfigurasi R4 dan R5 sama, kita menggunakan connect interface-nya dengan clock rate-nya kalau ada serialnya.
Kemudian kita konfigurasikan routing XGRP di routing R4 dan R5 ya di sini. Oke, dengan seperti ini konfigurasinya. Kemudian kita gunakan NAT static di router 4. Nah, perhatikan di sini komen-komennya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita konfigurasi VLAN-nya. Nah, di switch VLAN ini itu berada di sini. Config switch VLAN-nya ada di switch sini. Di switch di bawahnya router R3. Ini dia. Oke. VLAN ID-nya 100 dengan ID TT VLAN 100 dan name VLAN ID 200 dengan name-nya TT VLAN 200 seperti itu. Nah, ini konfigurasi routernya, artinya router sini ya. Di sini ya, di sini R3. Oke. Menggunakan protokol encapsulation.2q seperti itu. Nah, kemudian ini ada interface-nya disesuaikan dengan yang Anda gunakan. Kalau di sini saya menggunakan giga 00. Nah, jadi giga 00.100 dan giga 00.200 untuk mengkonekkan dua VLAN yang berbeda seperti itu ya. Oke. Kemudian routing di R3-nya menggunakan 100, memasukkan network-nya. Ya, seperti itu. Kita sudah mengkonfigurasikan port interface-nya, routing-nya, NAT static-nya. Kemudian yang terakhir adalah kita isi DNS servernya. Ini konfigurasi server 1, gedung tt.com, IP-nya 10.10.2 dan server 2 gedung IIT.com 2022. Nah, ini file PKA-nya nanti Anda download dan Anda kerjakan seperti itu ya. Konfigurasikan seperti itu. Nah, di sini yang sudah saya buat. Nah, ini gambarnya sama. Nah, di sini VLAN 200. Saya coba gini aja. Nah, ini VLAN 200 dan di sini VLAN ini VLAN 100 ya. Ini VLAN 100. Ini VLAN 200. Nah, seperti itu. Oke. Konfigurasinya di sini. Kita cek dulu nih. Running as enable. Running. Nah. Jadi di fase Ethernet 01 ini 02 dia masuk ke VLAN 100 ya. Nih. Kemudian fase Ethernet PC 3 dan 4, fase Ethernet 3 dan 4 masuk ke 200 seperti itu. Kemudian di sini ada oke, seperti itu, ini konfigurasi VLAN-nya. Kemudian di sini di router R3 nah, di router R3 nih. Di sini ada enkapsulasinya untuk menghubungkan dua VLAN yang berbeda. Saya menggunakan giga Ethernet ya, di sini ya, gambar di sini ya, sama, gambarnya sama. Giga Ethernet gunakan ini. Saya perjelas di sini konfigurasinya giga Ethernet di sini. IP-nya ini dan yang ini IP-nya 200. Oke. Jelas ya. Nah, kemudian di router 2 nah, ini router R2 di sini konfigurasi routernya. Seperti itu. Oke. Kemudian apalagi ya? Ya, intinya sesuaikan dengan konfigurasi yang di sini semuanya. Kurang lebih seperti ini komen-komennya nanti Anda kerjakan seperti itu. Menggunakan soal .pka ini. Kalau udah selesai, nanti jangan lupa hasil capture-nya di capture ya. Kita download nanti ini.
tampilannya seperti apa soalnya. Nah, seperti ini. Ini kan masih 0, nanti iya sampai 100 harusnya. Seperti itu ya. Nah, itu tampilan soalnya seperti ini. Oke. Begitu untuk pertemuan 14 menggunakan latihan lab, karena sama materi sudah selesai. Ini asumsinya Anda routing sudah bisa, konfigurasi Anda juga sudah bisa. Tinggal ini kita prakteknya ataupun labnya seperti itu. Harapannya dikerjakan dengan baik dan kesehatan dan kebahagiaan senantiasa bersama kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.